Oke, kita lanjutkan ke video kita selanjutnya ya. Tapi sebelumnya ada baiknya Anda menyediakan segelas kopi atau teh supaya nggak ngantuk waktu mencatat dan mempelajari video-video ini. Oke, mari kita lanjutkan. The Federal Reserve System. Oke, artinya ya, Federal Reserve atau kalau bahasa Inggrisnya sering disebut the Fed, khususnya di Amerika. The Fed ini di Indonesia namanya Bank Sentral. Bank Sentral, Central Bank itu di Amerika namanya the Fed atau kepanjangannya Federal Reserve. Nah, Federal Reserve ini sangat sangat mempengaruhi, khususnya the Fed ini ya, yang di Amerika ini sangat mempengaruhi perekonomian di dunia, khususnya di Indonesia. Kalau boleh dibayangkan, ketika Federal Reserve menurunkan suku bunganya, Indonesia pasti melakukan langkah-langkah apa untuk mengcover suku bunganya. Mereka menaikkan suku bunga, orang Indonesia akan keringet dingin karena pasar sahamnya mulai melarikan dananya ke luar negeri, bukan di Indonesia lagi. Banyak sekali implikasi kebijakan the Fed Amerika, Bank Sentral Amerika ini ke dunia. Dan inilah mengapa kalian sebagai seseorang yang dididik untuk menjadi businessman ataupun profesional dalam bidang yang berhubungan dengan ekonomi, untuk menjadi lebih mengenal kebijakan-kebijakan the Fed ini, khususnya bank sentral yang ada di Indonesia. Oke, sebagai pengetahuan aja, bank sentral, kalian tidak perlu mencatatnya ini, kalau tidak perlu mencatatnya. Biasanya dikepalai oleh seorang gubernur bank sentral, di mana di bawahnya ada deputi dan direkturnya dengan berbagai macam fungsinya. Gubernur bank sentral ini satu tingkat bersama menteri, satu level bersama menteri. Dan dia punya kebijakan khusus untuk mengatur kebijakannya sendiri ya, Nah, dahulu kala, bukan jauh-jauh banget ya, saya lupa sejak tahun berapa, Bank Indonesia mengatur lembaga perbankan, yaitu bank dan sebagainya, dan juga lembaga non perbankan, penggadaian dan sebagainya, penggadaian, asuransi dan sebagainya, pasar modal, pasar modal tidak, tapi lembaga non perbankan lainnya. Jadi dia mengatur itu semua. Tapi karena semakin rumitnya perbankan, sehingga fungsi itu dipisah, di mana sekarang Anda melihat kantor otoritas jasa keuangan di sana. Jadi sekarang dipisah, perbankan definitely itu adalah urusan BI, non perbankan urusan OJK. Nah, jadi OJK membawahi mulai dari asuransi, membawahi mulai dari apa lagi ya, penggadaian dan sebagainya. Oke. BI ada di berbagai daerah di Indonesia, ya. Dan ada komite-komite untuk komite atau grup departemen-departemen lah, misalnya kayak gitu, untuk mengawasi jumlah uang beredar. Jadi salah satu tugas BI ini yang paling krusial, yang paling penting itu adalah mengawasi jumlah uang beredar. Oke. Kira-kira fungsi utama dari Bank Indonesia.
sentral bank ini. Yang pertama, membuat regulasi perbankan, silakan dicatat kalau ini ya, membuat regulasi perbankan untuk memastikan bahwa bank mengikuti aturan-aturan tersebut untuk mendukung keamanan dari praktek perbankan. Jadi kalau boleh saya beritahu bahwa sistem perbankan ini sangat penting sekali karena jika sistem ini kacau, maka resiko yang dapat terjadi disebutnya resiko sistemik atau sistemik. Artinya bisa hancur kemana-mana. Saya boleh cerita di tahun 98 resiko yang terjadi, setiap bank tahun 98 banyak bank kolaps dan harus dibantu oleh pemerintah mengeluarkan BLBI, bantuan likuiditas Bank Indonesia, dan itu sangat masif sekali, sangat tidak baik. Setiap tidak hanya perbankan yang hancur, tapi industri juga hancur karena perbankan berhubungan dengan industri ketika meminjamkan uangnya ke sana. Wah, kacau sekali pokoknya. Sehingga stabilitas perbankan ini jadi agenda penting di sebuah negara. Fungsi yang kedua di dalam presentasi ini adalah sebagai banknya bankers bank. Jadi bank biasa tuh, bank Mandiri, bank Danamon, bank lain-lain itu semua bisa meminjam kepada Bank Indonesia. Itu fungsi yang kedua. Dan fungsi terakhir, fungsi yang kedua itu namanya bahasa Inggrisnya lender of last resort. Jadi itu fungsi yang kedua. Lalu yang terakhir adalah mengatur kebijakan moneter. Makanya namanya judul kita tadi sistem moneter, monetary system. Karena Bank Indonesia atau bank sentral ini mengatur kebijakan moneter. Kebijakan moneter berhubungan dengan jumlah uang beredar di masyarakat. Nah, kenapa sih jumlah uang beredar di masyarakat itu penting? Kalian bisa tahu. Begini saja, gampangnya, jika jumlah uang beredar di masyarakat banyak, berarti masyarakat akan kelebihan uang. Jika masyarakat kelebihan uang, logikanya, ini yang perlu kalian catat ya. Jika masyarakat kelebihan uang, mereka akan membeli barang. Sehingga jumlah barang akan meningkat. Ketika jumlah barang meningkat, permintaan barang meningkat nih, makanya harga akan naik. Sehingga jumlah uang beredar berhubungan dengan inflasi, harga-harga barang secara umum yang naik. Inflasi tidak diminati oleh masyarakat, sehingga harus dikontrol. Nah, jumlah uang beredar ini harus dikontrol, money supply. Jadi jumlah uang beredar berhubungan dengan inflasi ini. Jadi singkatnya seperti itu. Kenapa jumlah uang beredar harus diatur? Oke, jadi ada jumlah uang beredar, money supply atau penawaran uang. Jumlah uang, money supply ini adalah jumlah uang yang ada di dalam ekonomi. Jumlah uang beredar artinya money supply atau jumlah uang beredar. Kebijakannya untuk mengatur jumlah uang beredar ini disebut monetary policy ya, kebijakan moneter. Kalian udah pernah dengar ada fiskal, ada moneter. Kalau kebijakan fiskal berhubungan dengan pemerintah, kebijakan pajak, pengenaan bea cukai dan sebagainya, that's fiscal policy.
Tapi yang kebijakan mengatur uang, that's monetary policy. Bagaimana sekarang pertanyaannya, bagaimana Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar yang ada di masyarakat? Nah, bagaimana Bank Indonesia mengatur jumlah uang beredar yang ada di masyarakat? Caranya dengan menggunakan open market operation. Nah, yang ada di sini nih, open market operations. Nah, atau kita singkat OMO aja. Open market operation, ya. Caranya gimana? Nah, Bank Indonesia bisa mencetak uang. Bisa mencetak uang. Tapi kalau mencetak uang terlalu banyak, apa yang akan terjadi? Inflasi. Bagaimana logikanya? Ya karena jumlah uang beredarnya dia tambahin banyak. Jadi harus pinter-pinter mengatur jumlah uang beredar. Bagaimana menambah jumlah uang beredar dan mengurangi jumlah uang beredar? Dua kegiatan. Hubungannya dengan Bank Indonesia juga dapat mengeluarkan surat hutang, obligasi Bank Indonesia. Surat hutang. Contohnya ya, saya kasih tahu. Misalnya, oke. Misalnya ini surat hutang yang dikeluarkan oleh saya. Saya adalah Bank Indonesia. Kalau saya mengeluarkan surat hutang saya keluarkan, berarti uang yang ada di masyarakat akan membeli surat utang ini. Ya enggak? Ya kan? Artinya, saya menyedot uang yang ada di masyarakat ke dalam bank sentral. Artinya saya mengurangi. Jadi untuk mengurangi jumlah uang beredar, saya mengeluarkan surat hutang saya, obligasi saya. Untuk mengurangi. Untuk menambah, saya membeli surat hutang yang ada di masyarakat kepada saya. Jadi dua mekanisme itu, membeli dan menjual surat hutang. Pahami ya dengan baik. Oke. Penjelasan selanjutnya mengenai bagaimana jumlah uang beredar ini sebenarnya mekanismenya bagaimana. Ya. Nah, di sini ada yang namanya istilah money multiplier. Jadi stay tune di video selanjutnya ya. Terima kasih.